Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then love is so lonely. If you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil mini riset dan rekayasa ide kami yang berjudul tentang konsep keterkaitan ruangan Kota Medan dengan kabupaten sekitarnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman saya yang akan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang. Konsep keterkaitan ruangan adalah konsep geografi yang menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain. Ada aktivitas wilayah yang memberikan dampak positif terhadap wilayah lainnya, ada juga aktivitas wilayah yang memberikan dampak negatif pada suatu wilayah. Aktivitas wilayahnya akan berpengaruh terhadap aktivitas wilayah lainnya dan juga sebaliknya. Hal itu menyebabkan geografi mengkaji suatu konsep keterkaitan ruangan di mana wilayah akan berkaitan dengan wilayah lainnya. Kota Medan adalah kota nomor 3 terluas di Indonesia. Karena wilayahnya yang luas, Kota Medan juga adalah salah satu kota yang padat penduduknya dan wilayah yang memiliki aktivitas penduduknya yang sangat beragam. Maka dengan itu, kami berminat untuk membahas seberapa besar pengaruh Kota Medan terhadap wilayah sekitarnya atau juga wilayah sekitarnya terhadap Kota Medan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada kajian teori. Medan di Sumatera Utara menjadi tempat yang strategis karena berada di jalur pelayaran Selat Malaka. Dengan demikian, kota ini menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi domestik dan mancanegara yang melalui Selat Malaka. Kota ini berada pada 2,5 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut. Beberapa sungai yang mengairinya yaitu Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Putih, dan Sungai Sikambing. Beberapa mayoritas agama yang mendiami Kota Medan itu ialah agama Kristen Protestan dan Islam. Setelahnya disusun secara berurutan yaitu agama Katolik, Buddha, dan Hindu. Mayoritas penduduk Kota Medan adalah suku Batak. Beberapa suku lain yang turut mendomisili di kota ini adalah suku Jawa, Tionghoa, Mandailing, Minangkabau, Melayu, Karo, Aceh, Sunda, dan Tamil. Kota Medan termasuk salah satu kota yang mengalami perkembangan dan modernisasi yang cukup pesat dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Sumatera. Sehingga demikian, Kota Medan tetap menjadi istana wisata alam dan kemasyhuran yang sudah terdengar ke mancanegara. Yang kedua ialah kepadatan penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Medan, kepadatan penduduk Kota Medan mencapai 8.600,12 per kilometer kuadrat dengan luas total 265,10 km kuadrat. Jumlah penduduk Sumatera Utara pada 2018 mencapai 14,42 juta jiwa. Medan tercatat sebagai kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 2,26 juta jiwa. Yang ketiga ialah mata pencaharian di Kota Medan. Di Kota Medan, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. Mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian pangan, serta hasil hortikultural dan perkebunan rakyat yang terhampar luas, menjadikan daerah ini dikenal dengan program ekowisatanya. Yang keempat adalah kebutuhan di Kota Medan. Yang pertama, kebutuhan akan sosial budaya, di mana Kota Medan menjadi kondusif bagi tumbuhnya alkulturasi berbagai kebudayaan. Hidup berdampingan secara damai juga mengartikan bahwa Kota Medan aman bagi berbagai jenis kegiatan ekonomi oleh berbagai pihak dan berbagai wilayah regional lainnya. Yang kedua, kebutuhan akan kondisi kesehatan.
di mana tujuan pembangunan bidang kesehatan di Kota Medan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tumbuhnya kesadaran dan keberdayaan masyarakat untuk hidup secara sehat, dan meningkatkan sistem surveillance, monitoring, dan informasi kesehatan. Yang ketiga, kebutuhan akan ekonomi daerah, di mana kinerja pembangunan ekonomi daerah di Medan mempunyai kedudukan yang amat penting karena keberhasilan di bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan daerah di bidang lainnya. Oleh karena itu, aspek ekonomi secara umum dijadikan salah satu ukuran penting untuk menilai kemajuan dan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Keempat, pengaruh wisata di Kota Medan dengan wilayah di sekitarnya. Kota Medan merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat 1 di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli. Adapun pengaruh wisata Kota Medan terhadap masyarakat wilayah sekitarnya yang berada di dekat Kota Medan antara lain: A. Pengaruh ekonomi. Keuntungan yang paling jelas akibat adanya pariwisata adalah mendatangkan devisa, terciptanya kesempatan kerja, dan adanya kemungkinan bagi masyarakat di negara penerima wisatawan. Yang B. Pengaruh sosial. Pengaruh pariwisata dalam bidang sosial yang terpenting adalah pada gaya hidup masyarakat atau penduduk di daerah penerima wisatawan, karena kontak langsung dengan para wisatawan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Adanya pola musiman dalam bidang pariwisata ini telah menimbulkan adanya keadaan kemacetan dan sesak. Kemacetan terutama di bidang lalu lintas, khususnya pada musim wisatawan ramai, yaitu biasanya pada hari libur. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam metode ini, kami menggunakan metode kualitatif yang diuraikan secara deskriptif agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Maka kami harus mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Adapun metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah yang pertama, metode penelitian kepustakaan, yaitu suatu cara meneliti yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bahan-bahan pustaka yang dapat memperjelas tulisan seperti buku, majalah, diktat, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Yang kedua, kami menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu suatu cara meneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung ke objek penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu karakteristik penelitian. Penelitian atau riset digambarkan sebagai proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, rajin, dan sistematis yang mempunyai maksud untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta yang ada. Penyelidikan intelektual menghasilkan pengetahuan lebih dalam tentang suatu peristiwa, perilaku, teori, dan hukum, serta peluang untuk aplikasi praktis dan pengetahuan itu. Beberapa persoalan antara kegiatan penelitian dengan kegiatan yang bukan penelitian ataupun kegiatan lain pada umumnya, yakni karakteristiknya. Maka, penelitian hendaknya tercantum beberapa karakteristik kegiatan penelitian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penelitian harus sistematis. Penelitian ini ialah suatu kegiatan sistematis dan menyimpan elemen-elemen yang merupakan bagian pandangan dan kegiatan. Elemen-elemen tersebut perlu menyingkap secara berangkaian dan berangsur-angsur, sehingga tampak jelas alur pandangannya dan lancar dipahami oleh pembaca. Yang kedua, penelitian harus objektif dan rasional. Penelitian ini mempunyai alur akal yang benar. Terdapat konsistensi antara media maupun proses penelitian yang diperankan dengan produk penelitian yang diperoleh, sehingga mempunyai alur akal yang benar dan logika. Setiap opsi dan kepastian harus logis dan rasional serta mempunyai ukuran. Yang ketiga,
penelitian harus mempunyai kegunaan. Penelitian ini harus mempunyai kegunaan efektif dalam kegunaan berada membagi rekomendasi, saran kepada kelompok yang memiliki fungsi akademik untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Keterkaitan ruang di sektor ekonomi. Suatu daerah dikatakan mempunyai sektor ekonomi unggul apabila daerah tersebut mampu bersaing dengan daerah lainnya, serta bisa menghasilkan tenaga kerja yang unggul. Dihubungkan dengan wilayah kita yaitu Medan, dilihat dari secara sektoral, laju pertumbuhan ekonominya atas dasar harga konsisten 2010 mengalami peningkatan sebesar 26,75% selama tahun 2010 sampai 2014, ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif pada seluruh sektor perekonomian Medan. Kota Medan dan Kabupaten Batubara adalah kabupaten atau kota yang memiliki tingkat PDRB Untuk selanjutnya adalah keterkaitan ruang di sektor pariwisata. Berdasarkan riset yang kami lakukan, Kota Medan sebenarnya memiliki konsep pengembangan yang antara lain tertuang dalam beberapa dokumen perencanaan Kota Medan. Yang pertama adalah rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kota Medan. Dan yang kedua adalah pemetaan dan rencana pengembangan Kota Medan. Hasil survei dan pengelolaan informasi dari data, jika ditinjau berdasarkan kondisi objektif dan mempertimbangkan RT/RW, maka pengembangan kawasan pariwisata di Kota Medan ke depan akan dikelompok menjadi sejumlah zonasi. Yang pertama adalah wilayah utara, adalah kawasan industri dan metropolitan. Yang kedua adalah wilayah tengah, dengan ditandai dengan zona tengah sebagai objek wisata budaya dan kuliner serta berbelanja. Yang ketiga adalah wilayah selatan, cocok untuk pengembangan wisata pertanian seperti di wilayah Karo dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kesimpulan dari mini riset kelompok kami, yaitu Kota Medan merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat 1 Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang sebelah utara, selatan, barat, dan timur. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting. Di antaranya ialah Sungai Habura dan Sungai Deli. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan tahun 2011 menurut sektor lapangan usaha adalah sektor jasa-jasa sebesar 9,22%, kemudian sektor keuangan dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,02%, kemudian transportasi dan telekomunikasi sebesar 7,74%. Perbedaan lokasi bukan merupakan gambaran penduduk yang terpecah belah, melainkan sebagai wujud persatuan etnisitas yang dimiliki setiap masyarakat di Kota Medan. Dari sudut lain, heterogenitas menjelaskan bahwa 1. Kota Medan adalah kota berkarakter internasional sejak lama. Akulturasi antara Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Diyakini bahwa akulturasi ini erat kaitannya dengan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa di Kota Medan sejak dahulu. Yang kedua, Kota Medan kondusif bagi tumbuhnya akulturasi berbagai kebudayaan hidup berdampingan secara damai, juga mengartikan bahwa Kota Medan aman dari berbagai jenis kegiatan ekonomi oleh berbagai pihak dari berbagai wilayah.